kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran PTKR RI ke-54 tahun 2024. Jenis lomba, tilawah, tausiah, tahfiz, dan tartil Quran sensorik netra. Pelaksanaan lomba tanggal 3 sampai dengan 5 Ramadan 1445 Hijriah. Syarat pendaftaran: peserta berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Terhitung tanggal 20 Maret 2024 dibuktikan dengan identitas diri. Khusus lomba tartil Quran sensorik netra, batas maksimal usia 35 tahun. Terhitung tanggal 20 Maret 2024. Persyaratan selengkapnya bisa diakses melalui ppid.rri.co.id atau di rri.co.id. Pendaftaran melalui Google Form di bit.ly/daftar PTKRRI 2024. Ditunggu paling lambat tanggal 9 Maret 2024. Info lebih lanjut hubungi 0858 6484 8048 atau di 0812 7343 4377. Jadilah utusan Sumatera Selatan pada PTQ tingkat nasional di Yogyakarta. Dan mari semarakan syiar bulan suci Ramadan bersama RRI melalui Pekan Tilawatil Quran.
Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kue ni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, denger ke yang ini. Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sahabat budaya, Mang Cek Bicek dulur-dulur di mana berada, kita lanjut lagi untuk acara kita di siang hari ini, yaitu obrolan UMKM masih dengan Mbak Nana ya, owner Hanahachi Cake. Nah iyalah, tadi sudah banyak cerita dari Mbak Nana terkait dengan usaha yang digelutinya ya. Selain sebagai seorang guru, beliau juga seorang pengusaha kue ya, yang sampai ini hari terus eksis ya, dengan usaha kuenya nih Cek Nana ya. Oke, dengan topik kue dan jajanan pasar yang tetap eksis hingga sekarang, Cek Lisa juga masih nunggu kalau masih ada yang bergabung untuk Mang Cek Bicek kita ya di obrolan UMKM kita siang hari ini di 35165 dan ke Mbak Nana lagi. Tadi beragam kue yang ditawarkan kepada konsumennya ya. Untuk para pembeli ada aneka brownies, dessert, dan juga kue-kue jadul dengan pilihan rasa yang bisa dipilih sesuai dengan selera ya, dan juga pesanan yang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Iya, betul. Mbak Nana. Untuk mereka yang ingin pesan kue di Hanahachi Cake ini sendiri, Mbak Nana tawarkan melalui media Instagram ya? Iya ada. Yang mau order bisa lihat langsung di Instagram kita di @nanahachi_nanafitris. Oh gitu, langsung buka aja. Iya. Di situ udah bisa lihat aneka jenis kue yang bisa di betul. Pesan ya. Oke, untuk pemesanannya gimana tuh? Misalnya kita buka IG ya, sudah langsung bisa pesan yang ini mbak enggak? Iya. Selain IG juga kita ada di Facebooknya Nana Fitris, itu sama langsung bisa chat ke WA. Chat ke WA langsung bisa. Chat ke WA kita itu fast respon, tapi kalau untuk inbox di IG atau di Facebook biasanya kita slow respon. Jadi kalau yang mau ordernya dadakan itu bisa langsung ke WA. Jadi lebih cepat nyampenya ya. Iya, lebih cepat nyampe karena WA selalu online. Selalu dibuka ya. Iya, betul. Langsung dibaca. Oke. Itu Mbak Nana mungkin bisa liatin tuh contoh kue yang ditawarkan dari Hanahachi Cake ini ya, sahabat budaya pacak di Jingo. Iya, di kameranya salah satu contoh cake jadulnya. Ini ada kue putu ayu. Kue putu ayu ya, versi dibuat pakai loyang ya. Iya, pakai loyang. Loyangnya loyang besar. Loyang besar. Biasanya kan putu ayu itu loyang kecil-kecil. Udah dipakai mangkok-mangkok itu ya. Iya, betul. Tapi kalau untuk snack box masih tetap bisa pesan dalam bentuk loyang kecil. Ini kayaknya lebih simpel ini ya kalau misalnya ada acara arisan ya. Iya, langsung tinggal potong-potong. Potong aja ya. Jadi untuk mereka yang punya acara arisan ataupun acara keluarga bisa pesan sama Mbak Nana ini boleh. Juga ya. Boleh. Sementara yang paling banyak pelanggannya ini yang sering pesan ini dari via mana nih? Paling banyak biasanya via WA. Itu kan biasanya mau cari kue nih kemana, dari mulutnya si pertama, kedua, ketiga itu dari mulut ke mulut kan. Jadi dikasih WA-nya kadang ada WA masuk, saya tanya dulu kan, tahu info saya dari mana gitu, tahu dari si A gitu kan. Jadi kebetulan paling banyak lewat WA sama Instagram juga ada. Malahan kemarin sempat ada dari luar kota itu mau minta kirim, tapi pas kita coba dibawa keluar kota masih bagus. Itu apa kemarin kalau nggak salah Srikaya ya? Srikaya kan emang rentan biasanya karena itu, olahan santan. Itu cepat basi ya kalau nggak pinter-pinter ya? Iya. Jadi dibawa itu untungnya tetap pakai kendaraan pesawat udara. Jadi kan lewat udara. Jadi dia cepet. Iya.
nggak makan waktu lama nggak karena makan waktu lama. Sedikanya nggak tahan lama kuenya Iya, ya. tapi sempat ketika beliau itu sampai rumah ternyata lupa dibuka. Lupa dibuka, masih di dalam kardus dan Waduh. udah jam 8 malam masih bagus, alhamdulillah masih Iya. bagus. Alhamdulillah kondisinya masih Iya. bisa dikonsumsi ya, Iya nggak betul. masalah ya. Jadi emang kualitas memang nomor satu untuk di Nanahachi Cake. Itu memang apa namanya jaminan ya Iya dari betul. kualitas bahan produk Iya. yang digunakan. Iya. Jadi nggak kaleng-kaleng ya. Enggak. Emang nggak kaleng boleh buat. Kecuali buah-buah kaleng gitu pakai yang kaleng-kaleng. Oke deh. Jadi untuk Nanahachi Cake ini dijamin lah ya untuk kualitas rasa dan pelayanan Iya, insya ya, Allah. sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para konsumennya Iya. ya. Rata-rata kalangan yang sering pesen ini dari mana? Akhirnya saya bikin dan mereka nerima, besoknya keterusan pesennya yang 30.000 aja, 30.000 aja gitu. Dan sampai sekarang juga Mbak Nana menyediakan bagi mereka yang Iya, betul. pengen paket mini lah Paket ya mini. untuk Jadi ulang tahun itu ya. Nanahachi ini mendengarkan suara konsumen dengan rate harga yang minim gitu. Jadi menerima pesanan. Karena terkadang kalau ulang tahun itu nggak harus kuenya harus yang besar ya Iya, harganya enggak. sampai 200, 300 betul. apalagi untuk kalangan anak-anak SMA lah Iya, ya anak-anak maklum SMA. ya. Karena kan mereka maunya yang bagus tapi murah gitu kan. Maunya Rasanya yang anak-anak. enak. Iya. Dan sampai sekarang keterusan bisa melayani request dari anak-anak ini Iya, ya. betul. Dan- Jadi kalau ada temennya yang mau ultah langsung ditujukannya ke Nanahachi Cake aja ya gitu. rekomendasiin aja ke Rekomendasiin Nanahachi betul-betul sama komunitas pedagang dan pencinta kuliner Nusantara KPPKN. Untuk saat ini emang ada beberapa kegiatan saya yang nggak bisa aktif untuk ikut seperti dulu, Iya. tapi masih tetap menjadi anggota setianya para komunitas itu. Nggak keluar ya. Nggak keluar. Dan kita juga di bawah binaan Telkom Indonesia Ah, sama Dinas Perindustrian. Oke. Jadi sering mengikuti berbagai kegiatan di sana Iya, juga ya. betul. Aktif ya. Terus Nanahachi Cake ini juga udah bersertifikasi halal dan memiliki PIRT. Jadi tidak diragukan lagi bahan-bahan yang dipakai sama kualitasnya. Ya. Sudah dilengkapi ya dengan Iya, sertifikat itu betul. tadi ya, PRT tadi ya. PIRT dan halal juga udah. Jadi bagi mereka yang mau pesan jangan ragu ya. Iya betul. Oke deh. Karena itu juga berpengaruh ya dengan pemasaran ya. Karena kalau sekarang itu kan emang dianjurkan untuk punya sertifikat halal karena takutnya bahan-bahan yang dipakai seperti mentega atau apa kan kita nggak tahu terbuat dari apa gitu. Benar. Iya. Karena sekarang kan banyak sekali usaha cake ini yang beragam Iya dengan betul. tampilan yang begitu menggoda, tapi kita nggak tahu Bahan-bahannya. bahannya ya. Iya. Yang halal ataupun ini kan jadi pemikiran kita juga jangan asal ya. Iya. Mm-mm. Betul. Jadi itu juga jadi pertimbangan bagi konsumen ya Mbak Nana ya. Kalau untuk memproduksi aneka kue ini sendiri Mbak Nana ada yang bantu Ada. atau produksi sendiri. Kalau sendiri ntar keteteran tuh. Iya betul. Jadi kalau misalkan hanya beberapa, memang saya langsung terjun langsung produksinya sendiri. Tapi kalau misalkan porsinya banyak, itu saya ada yang bantu, saudara gitu kan. Terus ada tetangga juga yang saya kasih mandat untuk bantu bikin gitu kan. Tapi kalau dari resep asli sendiri penghitungan bahan-bahan pembuatan kuenya Mbak Nana yang pegang ya? Iya. Mereka cuma bantu ngaduk Iya, gitu ya, betul. manggang. Jadi bisa juga buka peluang Buka kerja peluang, ya, iya, untuk bantu-bantu. tetangga. Oke. Dan untuk pengembangan usaha Mbak Nana sendiri apa yang dilakukan ke depannya nantinya programnya? Programnya sih kita pinginnya itu punya usaha yang memang benar-benar dikenal sama masyarakat. Terus pengennya juga mereka konsumen datang itu kita sudah punya stok barang dan bisa lihat langsung gitu.
Yang mau beli nggak harus PO dulu. Anak berkebutuhan khusus seperti anak-anak autis itu kan dia kena terigu sedikit pun dia langsung tantrumnya luar biasa. Atau anak-anak yang alergi juga. Jadi seperti pemakaian bahan masaknya aja nggak boleh bekas terigu sama. ya. Iya. Begitu sensitifnya ya Iya. anak-anak ini ya. Betul. Apa namanya tadi? Anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya. Oke, jadi emang nggak bisa sembarangan gitu ya. Ya. Kalau untuk dari pemerintah sendiri, Mbak Nana berharap apa nih? Misalnya dari dinas perindustrian untuk mendukung program para pelaku usaha UMKM yang ada nih, pengennya nih. Iya. Jadi untuk para dinas yang memang bergerak membantu UMKM itu ada. Pernah ikut event-event bazar kuliner, ada juga ikut lomba-lomba. Itu dulu saya pernah ikut pas pertama-tama waktu saya mau ke jenjang usaha ini. Jadi bukannya udah tahu nih resep apa, itu baru mulai bener. Jadi ikut lomba-lomba gitu, ikut event bazar-bazar juga. Dengan mengikuti berbagai kegiatan tersebut jadi lebih terbuka juga ya. Jadi wawasannya, peluang jaringannya juga banyak teman ya. Bener. Jadi sebenarnya healingnya seorang pengusaha kuliner itu adalah ketemu teman-temannya, bukan ke mall, bukan kemana gitu kan. Jadi ketemu sesama pedagang kue atau pengusaha kue itu adalah membuka wawasan baru. Itu udah sharing dengan pengalaman ya. Termasuk healing yang sangat luar biasa bisa keluar dari dapur. Itu sebenarnya. Dan dari healing itu bisa juga ada solusi ya, rupanya ya. Jadi kan setiap pengusaha itu pasti ada trouble atau masalah sendiri masing-masing kan. Misalnya, kenapa sih saya bikin kue ini hasilnya gini nggak jadi, tapi punya kamu jadi. Jadi kita itu berbagi ilmu, Jadi memang sama pengusaha itu kita nggak nggak saling berkompetisi, tapi kita saling berbagi ilmu. Sebelah itu emang sama-sama namanya brownies, cuman dari rasanya pasti ada bedanya. Pasti ada ciri khasnya sendiri gitu. Jadi tinggal ke selera konsumen ya. Iya, balik lagi ke selera konsumennya. Kemudian Mbak, untuk pengembangan usaha jadi di Hanahachi Cake ini ya, kendala ataupun tantangan yang dirasakan selama ini Mbak? Sebenarnya banyak sih. Banyak ya. Banyak. Tapi terus maju ya. Iya, terus maju aja. Bismillah. Benar ya. Terus ya sudah, serahkan sama Allah. Tapi kita tetap usaha. Sebenarnya kendalanya banyak ya. Kadang saya pribadi itu kurang percaya diri, ada sangat kurang percaya diri. Kadang melihat tetangga, oh dia kok laris banget ya. Tapi kadang-kadang gimana caranya saya bisa seperti toko sebelah gitu. Kayak gitu aja. Banyak introspeksi diri sih sebenarnya. Jadi Hanahachi Cake ini di rumah ya, toko kuenya ya. Kita di rumah, produksi rumahan. Produksi rumahan ya. Mungkin nanti mau buka juga outlet ya. Insya Allah pengennya. Doain saja. Kita doain tambah maju dan bisa berhasil ya. Iya. Jadi masyarakat bisa datang langsung. Iya, bagi langsung mereka yang pengen lihat aneka kue dan dessert dari Hanahachi Cake ini ya. Kalau untuk jajanan pasar itu sendiri yang diproduksi dari Hanahachi Cake ini, peminatnya banyak dari mana nih? Kalau anak-anak kan banyak dessert ya, brownies ya. Anak-anak juga suka kok makan jajanan pasar. Seneng juga ya. Seneng juga, terutama yang manis-manis. Itu kalau yang asin-asin kan lebih ke agak dewasa gitu kan. Kalau anak-anak kan coklat ya, keju ya, banyak pilihan ya. Tapi jajanan pasar kita ada juga yang sudah dimodif dengan coklat itu. Salah satunya ya kata saya tadi, kayak donat kan selama ini tuh donat kampung gitu kan, terkenalnya donat kampung. Donat gula ya. Iya, gula sama seres. Seres ya. Iya. Sekarang udah banyak pilihan lain. Iya, betul. Ada macam rasanya, ada green tea, ada strawberry gitu. Jadi lebih bervariasi ya. Iya. Walaupun jajanan pasar tapi kekinian ya. Iya, betul. Disesuaikan dengan selera zaman now ya, Mbak ya. Tapi tidak
mengubah bahan alaminya ya, ha-ha. yang makanan jadul ini. Iya, ya. iya. Oke lah. Dan kalau untuk melayani para konsumen ini, pernah nggak punya pengalaman yang Aja untuk kita jual lagi dengan cara diskon atau promo gitu kan. Tapi alhamdulillah langsung habis. Terus pernah juga kita hampir ditipu gitu kan dengan bukti transfer yang palsu. itu harus hati-hati juga ya, betul. Mbak ya? Emang masalah utamanya online itu seperti itu kadang-kadang. Kendalanya di pesanan palsu itu Iya, ya. Tapi kalau misalkan untuk kue kering atau apa gitu, kita biasanya minta DP dulu sih, biar menghindari dari problema-problema Penipuan itu. yang Iya. seperti itu. Nah, ini kan kalau yang dengar kue kering tadi baru ingat nih, udah mau jelang bulan Bulan puasa, mau lebaran nih. Iya. Gimana nih prospeknya kalau dari Hana Iya, Hachcake? untuk kue kering sendiri kita udah mulai gencar untuk promosi ya kue kering. Udah mulai jalan Udah ya. mulai, tapi untuk kue basah sementara tahun ini kita close order. Udah deh yang lain aja dulu maju ya. Iya, kasih untuk yang lain-lain aja. Jadi kasih kita temen fokus, lain ya. iya kita fokusnya ke kue kering aja. Oke. Itu kalau mereka yang minat pesen untuk kue lebaran itu batasan waktunya gimana nih? Iya, Bisa biasanya ya? kita terima sampai seminggu. Dan untuk batas waktu kue itu gimana nih untuk apa namanya kedaluarsanya nih? Batas waktunya itu kita Penyajian biasakan untuk kue kering itu biasanya berapa bulan gitu kan, karena kita memang nggak cap ngawet. Jadi nggak pakai bahan-bahan tambahan lainnya. Jadi kita kasih tahu ini batasnya. Biasanya juga di kemasannya itu kadang kita tulis. Nah, ya kan? Hana Haji ini kalau untuk kuenya setiap hari produksi habis atau gimana nih? Untuk saat ini kita hanya buka open order aja. Jadi yang ada pesanan masuk baru kita bikinkan. Karena kita nggak menyetok barang-barang, takutnya ya itu tadi Takutnya terbuang barangnya nggak habis iya, kan? jadinya mubazir. Disiasati seperti Iya, itu jadi ya. misalkan saya bikin promo dulu, siapa yang mau pesan baru. Makanya kita buka open order. Itu enaknya open order itu ya. Jadi kita membuat sesuai dengan pesanan. yang pesan, jadi nggak ada yang tersisa, yang tentunya sayang ya. Iya nanti betul. terbuang ya. Karena keunggulan dari online tuh seperti itu. Oke lah. Baik, semoga kedepannya tambah maju nih Hana Hachcake. Amin. Dan terima kasih nih Mbak Nana ya sudah hadir untuk obrolan UMKM kita di siang hari ini. Edisi Senin 26 Februari 2024 ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi tentunya akan memberikan wawasan untuk kita semua, terutama untuk mereka yang mungkin berminat untuk membuka usaha di kuliner ini ya, Mbak Nana ya. Oke. Selamat siang Mbak Nana. Selamat melanjutkan aktivitas, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, makasih Cek Lisa. Oke. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRRI Palembang.